Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Bunda ini? Sehat semua ya? Sehat. Gimana liburannya kemarin? Asik? Oh, masih semangat ya hari ini? Alhamdulillah. Allah semangat. Kita masih dipertemukan meskipun masih lewat layar ya. Alhamdulillah sekali. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, Bunda mau minta tolong pada salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan Bunda minta tolong kepada Yuli. Tolong Yuli dipimpin teman-teman berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Yuli sudah memimpin. Sama-sama Bu. Oke, semoga dengan doa ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya untuk hari ini. Amin. Amin. Oke. Hari ini Kamis tanggal 20 Mei 2021 kita sudah memasuki di tema 7. Hari ini kita mulai masuk tema 7, tema tentang kebersamaan. Nah, untuk tema 7 ini kita masuk di subtema 1. Subtemanya tentang kebersamaan di rumah. Nah, ada yang tahu nggak? Coba. Sebelumnya lupa Bunda. Bunda mau mengabsen dulu. Hari ini siapa ya yang tidak hadir di Google Meet? Bunda mau melihat dulu. Oh, sepertinya masuk semua ya? Ya, Bu. Oke, alhamdulillah masuk semua. Oke, tadi Bunda ulangi lagi, kita masuk di tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah. Coba kalau di rumah Bunda mau tanya, biasanya kegiatan apa yang kalian lakukan ketika bersama-sama dengan keluarga kalian? Coba. TV. Nonton TV bersama. Makan bersama. Makan-makan. Makan-makan. Jalan-jalan. Jalan-jalan Bu. Oke. Kalau kebersamaan seperti itu, kegiatan menunjukkan kebersamaan, biasanya tadi ada yang kegiatannya ada yang makan-makan ya. Nah, di sini Bunda mau menjelaskan tentang kebersamaan yang selalu tadi dikaitkan dengan yang makan-makan tadi. Nah, kalau kita punya makanan, kita biasanya berbagi kan sama teman kita. Jika teman kita tidak punya, oke. Bunda di sini punya, nih. Kelihatan nggak Bunda punya apa ini? Donat. Donat. Coklatnya dengan apa ini? Apam ya, kalau di Samarinda ini namanya apam. Siapa yang mau? Oh Bu. Bolu kah? Kalau di sini. Oke. Nah, di sini karena ada dua jenis kue ini. Nah, Bunda itu bingung. Di rumah Bunda itu ada anak Bunda 2. Tapi ternyata makanannya cuma 1 dan mereka sebenarnya mau mencicipi semua rasa ini, semua kue ini. Coba Bunda minta tolong bagaimana caranya untuk membagikan kue ini supaya 2 anak Bunda bisa merasakan semuanya. Dipotong Bu. Oke, dipotong 2. Dipotong menjadi 2. Anaknya Ibu ada 2. Ya. Apakah seperti ini? Nanti ini sudah yang Bunda potong. Nah, ini potongan 1, dan ini potongan donatnya. Apakah seperti ini? Iya Bu. Iya Bu. Nah, hari ini Bunda mau bersama-sama kalian belajar tentang pecahan. Nah, ada yang tahu apa itu pecahan? Pecahan itu ya nggak utuh. Oh, nggak utuh Jadi ya? pecah-pecah Bu.
Pecah, Bu. Pecah Nah, berkeping-keping. tadi kan sudah enggak utuh lagi. Oke, terima kasih Yunita, terima kasih Lida. Oke, Bunda mau share screen dulu ya. Bunda mau share screen dulu. Apa itu pecahan ya? Sebentar. Mana dia? Oke. Nah, apakah sudah terlihat? Ya, Bu. Masih muter-muter ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nih, mulai dari sini sebentar. Nah, sudah terlihat? Oke. Ya, Bu. Dengan tujuan pembelajaran hari ini kita dengan tadi yang Bunda awali dengan adanya pecahan dan adanya donat yang sudah kita potong tadi, kalian dapat membaca pecahan setengah dengan tepat. Terus yang kedua, kalian dapat menuliskan bentuk pecahan setengah dengan tepat. Yang ketiga, kalian dapat membuat pecahan setengah dari benda konkret. Yang keempat, kalian dapat menunjukkan pecahan yang sudah kalian buat tadi, pecahan setengah dengan penuh percaya diri. Dan terakhir, kalian dapat membedakan apakah pecahan itu setengah atau bukan pecahan setengah dengan tepat. Nah, tadi Bunda sudah menanyakan apa ya pecahan tadi? Kata Yunita, pecahan adalah tidak utuh. Ya Yunita ya? Iya, Bu. Nah, betul. Pecahan itu merupakan bagian dari keseluruhan. Nah, pecahan itu bisa kita dapat dari benda yang dibagi sama besar. Seperti donat itu tadi, ketika kita bagi menjadi dua, nah akhirnya menjadi setengah. Nah, bagaimana cara menuliskan bilangan pecahan tersebut? Nah, di situ Bunda sudah tuliskan ada huruf A yang berwarna merah. Kelihatan anak-anak Bunda? Iya, Bu. Oke, dan di bawahnya ada huruf B yang ada pemisahnya garis. Nah, untuk yang huruf A ini yang ada di atas, kita bisa sebut sebagai pembilang. Apa anak-anak? Pembilang. Sedangkan yang di bawah, nih yang di bawah yang ditunjukkan dengan huruf B yang berwarna biru ini disebut sebagai penyebut. Kalau ada di atas angkanya disebut pembilang, kalau di bawah disebut sebagai penyebut. Sekarang tadi kan kalian sudah mempraktekkan, Bunda yang sudah praktek tadi memotong donat sama apa tadi, sama apel tadi menjadi dua. Nah, apa itu pecahan setengah ya? Ada yang bisa mendefinisikan atau mengartikan apa itu pecahan setengah? Pecahan setengah 1/2. 1/2. Satu bagian utuh dibagi dua. Satu bagian utuh Satu dibagi dua. kurang tepat. Ayo, ada yang lebih tepat lagi? Kalau dibagi dua, belum tentu itu setengah. Ayo. Oh, satu bagian dibagi dua sama besar. Oke, good job. Yeay. Ini hebat. Nah, tuh. Tadi kan seperti Bunda bilang, kalau namanya pecahan setengah, itu adalah satu benda utuh kita bagi menjadi dua sama besar. Itu baru disebut sebagai pecahan setengah. Nah, atau bisa disebut 1/2. Apa? 1/2. Ada lagi penyebutannya atau 1/2. Oke, paham sampai di sini anak-anak Bunda?
Paham Ibu? Oh, Paham, Bu. nah, oke. Sekarang, sekarang ada gambar donat lagi ya. Jadi kita potong. Nah, yang potongannya itu tadi bisa dinyatakan yang satu potongan ini bisa dinyatakan dengan pecahan setengah. Nah, angka 1 pada pecahan setengah, angka 1 tadi berada di atas ya, berarti berperan sebagai apa dia? Pembilang. Pembilang, pinter. Terus, angka 2 pada pecahan setengah, berarti angka 2-nya itu ada di bawah. Berperan sebagai apakah dia? Penyebut. Menyebut. Oke, good job semuanya. Jadi sampai di sini paham kalau setengah itu satunya sebagai pembilang, duanya sebagai penyebut. Nah, punya nih lagi donat. Nah, pecahan setengah tadi yang utuh tadi ketika kita bagi 2 sama besar menjadi satu bagiannya setengah dan satu bagiannya lagi adalah setengah. Itu disebut sebagai pecahan setengah atau 1/2 atau 1/2. Oke, kalau tadi sudah donat, sekarang Bunda punya, kita gunakan bangun datar ya. Kalian masih ingat Bunda punya banyak. Oh iya, Bunda tadi sudah membagikan di WA Group. Kalian sudah persiapkan kertas origami yang ada? Sudah Bu. Sudah. Silahkan disiapkan sama guntingnya ya. Kita mau membuat pecahan setengah dari bangun datar. Nah, Bunda punya bangun datar nih. Bangun datar apakah ini yang dipegang Bunda? Segi 4. Segi 4 atau persegi, boleh. Nah, bagaimana cara membuatnya agar bangun datar ini menjadi pecahan setengah? Siapa yang bisa? Dilipat 2 Bu. Oh, Dilipat dilipat 2. Bu. Ini Bu, dari 2 Bu. Oke, kita lipat dulu bersama-sama ya. Kita lipat kertas origami menjadi 2 sama besar. Oke, kita lipat. Melipat boleh vertikal seperti ini atau boleh miring atau diagonal seperti ini boleh. Miring, Bu. Miring boleh, oke. Gini, Kalau Bu. Bunda, oke boleh. Bunda akan melipatnya vertikal seperti ini. Nah, lalu kita gunting menjadi 2. Nah, jadinya seperti ini. Coba tunjukkan punya kalian yang tadi ada segitiganya, yang tadi berbentuk segitiga ataupun yang berbentuk seperti ini. Coba. Mana tadi? Nah, Bu, ya, kalau lipatnya begini boleh? boleh. Ini, Bu. Oke. Yuli boleh digunting. Yuli itu sudah digunting kan, Yuli? Sudah, Bu. Udah Oke. digunting. Sudah digunting. Yunita, mana sudah? Yang lain? Ini kalau lipatnya saya begini, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Bunda nggak kelihatan, Yun. Iya. Oke. Nah, dua bagian ini, salah satunya bisa kita sebut atau bisa kita nyatakan sebagai pecahan berapa? Setengah atau 1/2. Nah, karena dari utuh yang seperti ini tadi, ketika kita gunting jadi 2 sama besar, jadinya seperti ini. Dan 1 ini dinyatakan sebagai pecahan setengah. Sampai di sini, paham anak-anak Bunda? Paham, Bu. Paham Bu. Ya, sekarang, bentar.
Oke. Nah, di situ Bunda ada gambar contoh juga ya. Contoh ini yang warna hijau ada kertas, satu potongnya bisa kita sebut sebagai setengah. Terus ada kue, satu potongnya ini bisa kita sebut setengah. Ada donat coklat, kalau kita potong satu bagiannya kita sebut sebagai setengah. Oke, nah coba sekarang kita akan membuat lagi pecahan setengah dengan cara mengarsir gambar, mengarsir sebuah kertas atau bangun datar kita arsir yang akan menunjukkan pecahan setengah. Oke. Seperti punya Bunda ini, coba Bunda buka nih. Bunda punya bangun datar dan yang bagian atas ini sudah diarsir Bunda. Terus yang satu, yang bagian bawah ini dibiarkan kosong sama Bunda. Nah, coba bagian yang atas yang sudah diarsir disebut sebagai atau bisa dinyatakan sebagai apa ya? Bu. Sebagai apa? Pecahan? 1/2. Sama dengan tadi, anak-anak sama dengan tadi waktu kita memotong origami menjadi 2 sama besar dengan arsiran sebuah bangun datar yang satu diarsir, yang bagian satunya tidak, berarti itu menunjukkan pecahan setengah juga. Terus kalau Bunda punya sebuah bangun datar dari kertas origami ini, terus cara memotongnya Bunda ternyata seperti ini. Nah, ini dari potongan. Ini bisa disebut sebagai pecahan setengah atau tidak? Bisa, Bu. Apa? Bisa nggak disebut sebagai pecahan setengah? Bisa, Bu. Bisa. Nah, coba yang lain bisa nggak? Kalau satu bagian tadi, nih Bunda potong seperti ini, ada yang besar, ada yang kecil. Bisa nggak disebut sebagai pecahan setengah? Oh, tidak bisa. Nah, kenapa kok tidak bisa? Karena tidak sama bagiannya. Harusnya sama besar, Bu. Pinter Lida, karena cara memotong Bunda tidak sama besar menjadi 2. Jadi yang Bunda pegang ini tidak bisa disebut sebagai pecahan setengah. Bisa membedakan pecahan setengah dan bukan pecahan setengah? Bisa kan? Cara memotongnya kalau memang tidak sama berarti itu tidak bisa disebut sebagai pecahan setengah ketika kita mau membagi 2-nya. Oke. Nah, ini ada nanti tugas untuk kalian ya, Bunda sudah share di GC kita. Nanti silakan diarsir, arsirnya ikuti petunjuknya, arsir setengah bagian atau 1/2 dari gambar berikut. Jadi kalian nanti arsir ya, bagian-bagian yang mana yang terserah kalian. Seinginnya kalian mau mengarsir yang sebelah kanan atau kiri, atas atau bawah, yang jelas nanti bagian ini menunjukkan setengah, oke? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kita sudah share di GC kalian ya, nanti bisa kalian lihat. Tadi kita sudah membedakan pecahan setengah dan bukan pecahan setengah. Itu tadi, karena kertas atau donat ini tadi ketika memotongnya tidak sama besar, berarti itu bukan disebut sebagai pecahan setengah. Pecahan setengah jika satu buah benda utuh kita bagi menjadi 2 sama besar, itu baru disebut sebagai pecahan setengah.
pecahan 1/2 atau 1/2. Oke, berarti kalian sudah paham. Sekarang, nah, coba ayo kita bahas bersama-sama. Di situ ada 4 soal latihan. Coba kita baca bersama-sama. Coba nomor 1, Bunda mau minta tolong kepada Agus, silakan dibacakan. Terlihat Agus di layar? Iya Bu, kelihatan Bu. Oke, silakan Agus. Nomor 1, sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut titik. Nah, itu ada gambarnya sudah. Setiap bagian itu disebut apa ya? Disebut apa? Disebut pecahan Bu. Disebut pecahan, bagian. Ada yang bisa membantu Agus? Coba Bunda minta tolong kepada Heri. Heri, bantu Agus untuk mengisi jawaban di nomor 1. Heri, adakah? Heri. Iya, Bu. Ya, coba nomor 1. Nomor 1 tadi, kata Agus, jawabannya adalah pecahan. Coba, sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut pecahan bagian. Nah, coba. Tadi jawabannya Agus. Disebut apa? 1/2 bagian, Bu. Oke, hebat Heri. Oke, yang nomor 1 jawabannya adalah setengah, bisa 1/2 atau 1/2. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2, Bunda minta tolong kepada Eli. Kelihatan Eli? Kelihatan, Bu. Oke, Lewat silakan baca. Mbak Aris. Mbak Aris Iya, Pak. udah lewat ambil 2 Oke, menit. ya. Terima kasih. Oke, ini nanti bisa, ini juga Boleh sudah di-share. Boleh Apa, Pak? dibuat ini bentuknya seperti apa? Jangan langsung Oke. menutup seperti apa gitu. Ya. Oke. Terima kasih anak-anak. Ini tadi soal ini sama yang tadi yang si R9 tadi sudah di-share semuanya sama Bunda di Google Classroom. Silakan dikerjakan ya. Oke. Cukup sekian dari Bunda. Tadi kalian sudah paham betul tentang pecahan setengah dan bukan pecahan setengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Nah, jadi secara umum ya bagus ya. Jadi kita minta dulu komentar dan tanggapan dari para observer. Bapak Ibu kan diminta untuk mengobservasi, terutama yang tidak bertugas hari ini, yang khusus sebagai observer. Mohon diberikan ulasan-ulasannya supaya tetap lebih baik ke depan, ya. Ya harus selalu lebih baik. Silakan siapa dulu yang memberikan masukan-masukan, di mana kekuatan-kekuatan, di mana kelemahan, analisis yang bisa disarankan agar lebih baik. Silakan. Saya duluan boleh, Pak? Apa ini, Bu? Juli ya? Pak. Ya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil observasi saya untuk hari ini buat teman-teman yang hari ini melaksanakan peer teaching, keren banget semuanya. Kalau saya ngamatin dari yang sebelumnya awal kita yang peer teaching kelompok kemarin sama yang ini, saya lihat sudah banyak sekali perubahan ya. Kemungkinan dari teman-teman yang peer teaching hari ini sangat ini ya, maksudnya
kemarin kan kita sudah diberikan masukan ya oleh Pak Pardosi dan Pak Buku, dan saya lihat teman-teman semua sudah mengaplikasikannya dengan sangat baik sekali ya. Kalau saya bilang sih seperti itu, walaupun masih ada mungkin yang kekurangan ya, mungkin karena nervous ya. Kadang biasa kalau kita nervous pasti ada aja yang ketinggalan seperti itu. Saya tahu itu, tapi paling tidak kalau saya lihat memang ada peningkatan. Kemudian juga kalau dari segi yang kemarin kan kita pembelajarannya ini kan difokuskan yang pertama lebih di mana siswa itu dituntut untuk lebih aktif, dan pembelajaran kita kalau bisa lebih ke problem based learning ya, seperti itu. Dan saya lihat sih teman-teman juga sudah ini ya, maksudnya di awal itu sudah siswa berpikir dan mau dipelajarin hari ini sangat baik. Pokoknya keren deh buat hari ini kalau saya bilang sih seperti itu. Mungkin ada yang sedikit yang perlu diperbaiki, insya Allah kedepannya pasti bisa. Oke, itu aja sih Pak. Bu Juli, apa yang mau diperbaiki? Ya. Apa yang mau diperbaiki? Oh ya, misalkan di awal Pak ada yang mungkin apersepsi, kan kita kalau pembelajaran itu ada apersepsi ya. Nah, apersepsinya mungkin tadi ada yang masih kurang seperti itu. Jadi kayak rada masih ngambang, ini apa sih sebenarnya yang mau dipelajarin. Tapi sebagian besar sih apersepsinya udah bagus sih Pak, kayak gitu. Sama mungkin kan tadi karena waktunya udah lewat, akhirnya jadi kalau penutupnya juga masih ini kurang sempurna seperti itu. Tapi setidaknya teman-teman sudah mengkondisikan supaya ya setidaknya ditutup dengan baik seperti itu, walaupun karena tahu juga waktunya kurang ini kan sudah habis seperti itu. Mungkin itu aja kali Pak ya, manajemen waktu lagi yang harus dilatih lagi seperti itu Pak. Ya, jadi ya diperhatikan semua ya, semua memerlukan bagaimana manajemen waktu, ya alokasi waktu yang proporsional, ya harus proporsional, jangan terlalu banyak pendahuluan yang tidak terlalu penting, ya harus bermakna karena kita harus menggunakan waktu yang sangat mahal ya, itu harus diingat. Apalagi kita itu melaksanakan pembelajaran secara daring, ya. Nah itu hanya beberapa orang tadi itu yang menjelaskan sebenarnya daring ini, nuansa daringnya harus jelas ya, petunjuk daringnya harus jelas, dan bagaimana persiapan siswa dan guru untuk pembelajaran daring supaya berjalan dengan baik. Nah itu harus diperhatikan. Silakan yang lain. Semua yang tidak bertugas hari ini memberikan masukan. Ya mungkin saya Pak. Ya. Ya untuk semuanya tadi secara keseluruhan sudah bagus ya, seperti yang dikatakan oleh Bu tadi, sudah mempersiapkan diri lebih baik daripada penampilan kita yang pertama minggu kemarin. Untuk pendahuluan sih sudah bagus saya rasa semuanya Pak ya, dari persepsi, kemudian memotivasi siswa, kemudian penyampaian tujuan pembelajaran juga sudah baik ya. Cuman ada beberapa mungkin ketinggalan tadi, ada yang lupa berdoa dulu tadi, kemudian ada yang lupa juga mengabsen, kemudian absennya itu agak-agak ke belakang tadi itu ya. Kemudian untuk kegiatan inti sih sudah bagus, pengelolaan kelas, kemudian penyampaian materinya juga saya rasa sudah bagus Pak. Ya, kemudian di penutupnya tadi itu ya karena waktunya tadi terburu-buru juga, kegiatan penutupnya mungkin hanya memberikan salam akhir aja tadi itu ya. Iya, mungkin buru-buru dengan waktu itu, tidak ada refleksi sama-sama siswa tadi ya, belum ada ya, karena itu tadi dikejar-kejar sama waktu. Itu aja Pak dari saya Pak. Baik. Yang lain lagi terus, Bu Sigi. Ya, dari saya Pak ya. Izin, terima kasih. Teman-teman semua sudah bagus, keren. Saya lihat persiapannya lebih mantap, lebih bagus. Bahkan penyajian materinya juga sangat bagus. Saya acungin jempol untuk semuanya.
Hanya saja ada beberapa kekurangan, sama seperti yang dikatakan Pak Heri tadi. Di bagian apersepsinya ada yang kelupaan dalam penyebutan tujuan pembelajaran dan mengaitkan antara materi sebelumnya dengan materi yang akan diajarkan. Terus kalau saya perhatikan mungkin teman-teman terlalu asik menyampaikan di kegiatan inti dari pemberian materi sehingga lupa untuk bahwa waktu itu akan habis. Jadi karena itu saya lihat teman-teman di bagian penutup lupa untuk memberikan penguatan, beberapa teman gitu ya, lupa memberikan penguatan. Tapi saya salut sama peer teaching hari ini, bagus semuanya. Saya senang lihatnya. Aduh, semangat. Ya itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, Bu Sunggi. Kita lanjut. Ya Pak, saya Pak. Bu Agus, ya Agustina. Bagus. Ya, terima kasih Pak. Kalau menurut saya semuanya sudah bagus-bagus. Kalau saya ingat waktu saya pre-teaching ini jauh lebih bagus, persiapannya betul-betul dipersiapkan dengan baik, dan saya tertarik dengan media pembelajaran yang disajikan teman-teman, sangat menarik juga. Jadi motivasi anak itu untuk belajar itu lebih anak-anak lebih tertarik belajar. Dari belajar juga mereka belajarnya bagus karena mereka melihat media pembelajarannya itu sangat bagus, ditampilkan dengan gambar-gambar yang menarik. Nah, itu yang bagus dari teman-teman. Mungkin sama dengan teman-teman yang lain, untuk kekurangannya mungkin masalah waktu, manajemen waktu, seperti yang dikatakan Pak Pardosi bahwa teman-teman masih belum bisa manajemen waktunya belum tepat karena yang saya lihat tadi itu selalu diberi kode waktunya sudah habis. Jadi teman-teman masih dalam tahap inti langsung diakhiri karena waktunya sudah habis. Kemudian untuk kesimpulan masih banyak yang belum memberikan kesimpulan di akhir karena waktu itu tadi tidak mencukupi. Ya itu saja Pak dari saya. Baik, terima kasih Bu Agustina ya. Nampak. Ya, silakan Bu Vivin. Iya Pak, dari saya mungkin sama komentarnya dengan yang lain. Di bagian kekurangannya hanya di bagian pendahuluan tadi yang saya perhatikan, sama di bagian penutup. Kalau untuk di bagian inti di penyajian materi, saya rasa sangat bagus sekali di kelompok yang tampil di tanggal 20 Mei, terutama semangatnya Bu Justin sama Bu Yunita. Hebat sekali hari ini, salut saya daripada penampilan saya. Kalau dibandingkan dengan penampilan yang pertama, mungkin yang lebih bagus di penampilan yang kedua kali ini. Mungkin itu saja yang dari saya Pak, terima kasih. Penampilan dibilang apa yang bagusnya Bu? Semangatnya Pak, semangat Bu Justin sama Bu Yunita. Ya, kalau semangat sih saya kira semua kita melihat ini memang sangat semangat semua. Yang lain hanya semangat aja, yang ada yang spesifik yang Ibu lihat yang meningkat, enggak betul ya kali ini. Mereka semangat dan siap materinya Pak. Ya. Materinya siap semua, bahannya siap. Siap diapakan? Siap disampaikan atau siap? Siap disampaikan, bahkan disampaikan dengan baik. Oh baik ya, itu menurut Ari ya. Lain lagi nanti menurut Pak Pardosi ya. Ibu Ari Purnamasari. Ari Purnamasari. Tidak bisa ya? Bu Ari sedang ada ini Pak, seminar Pak. Oh, seminar. Sebagai panitia P3K, iya. Oh begitu ya? Iya. Ya. Nanti diminta komentarnya Bu Ari. Itu seperti Bu Bibin tadi, sama komentarnya ya. Baik, Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah amati tadi. Secara umum kita lihat sudah ada perbaikan dibanding dengan tahap awal itu, tahap yang pertama itu. Nah, namun ya yang esensi yang paling penting kan bagaimana penyampaian materi itu, sebagaimana yang kita pelajari, harus menggunakan bagaimana agar berpikir tingkat tinggi, bagaimana siswa agar menemukan ilmu. Nah, di situ, jadi bagaimana
scientific discovery. Ya, bukan sekedar menyampaikan ilmu, tapi adalah memfasilitasi supaya siswa menggali dan menemukan ilmu. Nah, di situ. Nah, hanya kalau kita amati tadi hanya beberapa orang yang mencoba mendekati itu. Ada sudah, ya, ada sudah yang mencoba bagaimana berpikir memecahkan masalah. Tapi cenderung banyak sekali yang menjelaskan berpusat pada guru. Misalnya tadi itu mengenai keluarga bati atau keluarga kecil dan keluarga besar. Itu semuanya adalah dari guru. Tidak dia menjelaskan sebenarnya apa itu keluarga inti dan siapa itu, apa perannya dan siapa yang harus berhubungan dan bagaimana siswa memanggil pada keluarga inti dan keluarga besar dan keluarga luas itu. Nah, di situ jadi Pak Pardosi tadi tidak melihat mana keluarga bati atau inti, mana keluarga luas itu. Yang nanti ada mengatakan keluarga inti ada, tapi tiba-tiba langsung meloncat kepada ada tante, ada nenek, ada opung. Nah, di mana ini? Nah, itu tadi kurang sistemik. Ya, mestinya dijelaskan ada keluarga inti dulu, siapa itu. Nah, minta aja siswa. Jadi mereka mengamati. Tadi ada gambar-gambar di situ, mestinya nggak usah disebut-sebut itu. Tadi gambar-gambarnya udah sangat bagus. Ada yang tua itu, kakek, kelompok bibi, ada memang. Tapi sudah dijelaskan semua. Mestinya mereka sendiri yang mencoba untuk menemukan sendiri, menyampaikan informasi itu. Supaya masing-masing memberikan suatu gairah berpikir, ya, tingkat tinggi. Nah, jadi artinya apa? Bagaimana guru memberikan, memfasilitasi siswa berpikir, aktif berpikir tingkat tinggi. Nah, gitu. Ya, berpikir, menganalisis. Dia selalu menganalisis. Kita tawarkan sebuah problem. Ya, guru menawarkan problem. Ya, amati. Nah, tadi sudah ada itu. Ada yang mengamati itu, amati, berpikir, lalu mereka mengungkapkan pikiran-pikirannya sehingga mereka yang menemukan. Nah, jadi dia tidak bukan menerima informasi, tapi mereka menemukan, menggali, ya, menggali dari situasi, kondisi itu. Dan kalau perlu menggali dari situasi mereka, ya, dari konteks mereka. Ya, dari konteks mereka. Ya, itu. Ya, konteks siswa itu. Nah, memang dalam situasi belajar online tidak mudah itu kalau tidak dipersiapkan. Memang masalah persiapan guru menjadi penting, ya, di dalam suatu pembelajaran yang harus scientific discovery, yang harus problem solving, ya kan? Ya, jadi di sini, ya. Kemudian juga yang Bapak Pardosi lihat. Mudah-mudahan karena kita menganggap bahwa siswanya adalah Bapak Ibu cenderung terlalu cepat. Mudah-mudahan dalam prakteknya nanti tidak seperti itu cepatnya, ya. Saya lihat tadi itu cepat sekali. Kita pun sulit mengikuti, apalagi siswa. Ini pikiran Bapak Pardosi tadi kan. Nah, tapi saya berpikir karena Bapak Ibu melihat bahwa audiensnya ini adalah para guru yang sudah cepat, sehingga terpengaruh dengan itu. Tapi dalam praktek pembelajaran di ruangan kelas, perlu tenang, perlu mempersiapkan mereka, perlu diberikan waktu berpikir. Ya, jadi harus ada tenggang waktu berpikir bagi siswa. Siapkan mereka berpikir. Nah, di sini, jadi guru memang tugasnya memfasilitasi. Bagaimana mereka berpikir tingkat tinggi. Ya, bagaimana mereka bisa memecahkan problem sesuai dengan situasi yang ditawarkan oleh guru. Nah, di situ. Jadi, saya katakan tadi sudah ada beberapa tadi yang mencoba memberikan itu, tapi masih ada yang masih cenderung memberikan informasi, masih cenderung guru sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ya. Nah, tapi sumber ilmu pengetahuan itu digali oleh siswa, ditemukan oleh siswa, ya, berdasarkan fasilitasi yang diberikan oleh guru. Jadi media tadi sangat penting. Bagaimana kita menggunakan media itu agar memang siswa itu berpikirnya langsung berpikir menganalisis dia, ya, dari media itu. Nah, itu dia menggunakan media. Jadi jangan media kita lagi menjelaskan lebih banyak pada mereka. Nah, jangan lagi kita memberikan penjelasan lebih banyak dengan media itu. Media itu sarana belajar mereka, sarana berpikir mereka untuk menganalisis.
apa ini? Apa perlu yang harus digali oleh mereka dan bagaimana mereka menemukan ilmu pengetahuan itu. Nah, begitu ya. Jadi saya katakan sudah secara umum sudah bagus. Nah, dan bagian-bagian penting harus kita ulang-ulangi lagi bahwa di dalam pendahuluan bukan sekedar mendahului dengan doa-doa dan itu penting, tapi esensi kita katakan bagaimana kesiapan mereka secara fisik dan mentality, bidang ilmu, bidang pengetahuan yang harus kita sampaikan itu. Jadi dalam pikiran kita sudah ada ilmu pengetahuan yang harus disampaikan kepada siswa. Apa ini yang mau disampaikan? Kita sudah kerangkanya sudah jelas, ya kan? Nah, lalu siswa kita akan berikan ini dan berpikirnya harus secara berpikir, ya, bagaimana berpikir di abad ke-21, ya, berpikir dan mampu mengkomunikasikan. Nah, oleh karena itu diberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa berkomunikasi dengan baik, mengartikan apa yang diperoleh dengan baik, gitu ya. Nah, ingat selalu itu, ya, ingat selalu itu. Jadi kita harus berpikirnya seperti itu. Jadi harus hot, ya kan? Ini harus hot, ya. Teknologinya harus benar disiapkan, yaitu TPACK-nya harus, dan kemudian harus hot, dan dia harus problem solving, dan kemudian harus pula dia pembelajaran di abad ke-21. Nah, ini harus melalui referensi setiap saat kita, ya. Oleh karena itu tidak ada yang langsung terus meningkat, ya. Justin, ya, udah bagus tadi, ya. Yang lain-lain juga, ya. Ya, Steven, ya, yang tadi, ya. Jadi tidak ada sesuatu yang puas terus meningkat, ya, kemampuannya. Kembali menyempurnakan media-media yang bisa merangsang mereka untuk bisa memudahkan pemecahan-pemecahan masalah, ya. Jadi media-media yang tadi itu bagus, tapi terus dimodifikasi. Nah, itu berdasarkan pengalaman profesional Bapak Ibu, ya. Bagaimana itu turut disempurnakan. Jadi media yang diperoleh itu jangan statis, terus berkembang, ya, terus berkembang. Dan materinya pun harus lebih baik lagi. Jadi setiap semester harus diberikan suatu modifikasi lebih bagus, ya. Anis, Juliana, ya, Aris, Bu Aris. Jadi jangan itu terus, harus diperbaiki. Nah, itu dulu, mungkin tidak terlalu banyak. Nanti Pak, kita dengarkan dari Pak Kuku. Silakan Pak Kuku. Oke, terima kasih Pak Pardosi. Jadi selamat untuk semua saja. Ya. Jadi telah sukses untuk menampilkan ya kemampuan di dalam peer teaching. Ya. Dan tidak lupa juga saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah semuanya bagi yang menjalankan dapat dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang lebih baik hari ini daripada yang kemarin, dan yang akan datang akan lebih baik lagi daripada yang hari ini. Mudah-mudahan inilah titik awal untuk menjadi seorang guru yang profesional. Oke, saya mulai dari yang pertama dengan yang terakhir, ya. Jadi saya setuju dengan teman-teman saudara tadi. Jadi ibu-ibu bapak mengatakan udah bagus. Nah, cuman saya juga agak beda dengan Pak Pardosi. Kok belum bagus kalau saya mengatakan. Yang pertama, coba share screen tidak bisa kok bagus, itu di mana bagusnya? Tadi kan mengatakan semua bagus toh, tidak semua kan? Ya itu loh, salah satu share screen-nya macet. Jadi yang pertama, jadi terkendala oleh share screen. Kemudian seperti kuliah, jadi kan jadinya kan pakai metode apa? Jadi kan itu ceramah kan, ceramah terus. Lah ini anak SD kelas berapa Bu Lida? Kelas 1 Bapak. Nah, kelas 1 kan, kelas 1 ceramah ya apa kan gitu loh. Jadi ini ya, jadi itu sebuah kendala itu. Kemudian yang terakhir Bu Justin, ya. Bu Justin itu terlalu banyak materi loh, 20 menit kok 2 itu loh. Kebanyakan, saya mulai jadi bingung itu loh. Jadi sebenarnya kalau saya cukup 1 aja, yang belakang, yang bahasa tadi, atau yang depan, yang IPA tadi, itu akan lebih bagus itu loh. Karena yang tidak tergali sampai tipeknya, kemudian sampai pada hotnya juga tidak nampak.
kalau saya tanya misalkan ya, tadi kan ada ya apa ya perbanyakan generatif ya, yang dengan bunga tadi Iya, ada Pak. 4 toh. Kalau saya ngambil, kalau ontong jantung itu masuk yang mana? Apa, Pak? Maaf, Pak. Ontong jantung pisang itu loh. Iya, ayo masuk yang mana? Kan ada 4 tadi. Ada bastar. Vegetatif dia, Pak. Ya. Tunas, Pak, pisang, Pak. Itu perbanyakannya. Sekarang ngomong dengan bunganya. Ada bunganya toh, pisang itu. Perbanyakannya iya vegetatif dengan sekarang yang di bunganya tadi loh. Kan penyerbukannya tadi loh. Terus kalau nanti sekarang saya contohkan bagian pohon-pohon yang merambat. Misalkan ada pari. Ada bunganya toh. Terus ada misalnya gambas. Tahu pohon gambas? Iya, tahu, Pak. Pohon beligo. itu kan sejenis ya. Nah, itu masuk yang mana? Sekarang masuk yang mana? Masuk yang bastar, yang tetangga, kemudian yang apa tadi? Yang Pendiri silang. ada 4 tadi. Silang. Jadi masuk yang mana? Kalau mau hot kan sampai ke sana. Tadi kan hanya pengertiannya saja kan. Kalau jadi ini dengan dirinya sendiri masuk ini. Kalau dengan yang lain masuk yang bastar misalnya kan gitu. Lah itu yang mana? Tadi belum nyampe. Apa memang tidak sampai di situ? Tidak sampai, Pak. Baru awal aja dulu, Pak. Nah, ya disitulah kelirunya. Mestinya kalau tadi, kalau saya tadi, itu lanjutkan bahasanya belakang. Oh iya, Pak. Ibu langsung loncat. Jadi kan pikiran saya kalau itu nanti di situnya yang lebih ini. Jadi hotnya bisa dikeluarkan. Sekarang kalau salak bagaimana? Salak. Masuk yang mana? Salak itu. Ayo. Itu sejenis apa enggak? Punya sel kelamin sendiri-sendiri, Bapak, ya kan? Ya iya, kalau salak itu ada pohon salak laki, ada pohon salak perempuan. Tapi kalau tadi yang pari, kemudian yang gambas, dia itu di bunga itu ada bunga laki, ada bunga jantan, ada bunga betina, kan gitu loh. Ya. Nah itu masuk yang mana? Itu kan bisa masuk hot. Ketika anak disuruh nyari sendiri, ya ini loh. Nah, coba gurunya kalau yang salak masuk yang mana, kemudian yang pare masuk yang mana? Salak itu bisa dibantu dengan angin, Pak. Iya. Iya di angin. Jadi masuk yang mana? Salak bisa basah. Ya kan? Bisa juga dibantu orang toh. Iya, bisa. Bunganya yang laki itu diserbukkan ke ini. Iya. Nah, itu kan nanti akan banyak. Iya. Sekarang kalau turi bagaimana itu loh IPA kan mestinya kan sampai sedetail itu. Lah kalau seperti itu tadi ya, kalau tidak, nah saya punya gambaran begini. Ketika anak dites kayak soalnya ibu, mesti nilainya tinggi ya. Tapi ketika nanti pakai soal yang lain, orang lain dari eksternal, jangan rendah. Lah Bu Justin, nilai IPA-nya ya, yang dari ujian selama ini dengan yang nilai ibu berikan itu tinggian mana? Berapa selisihnya? Nah itu kalau saya ngukurnya dari situ Bu. Jadi itu loh. Ketika jaraknya itu rendah sekali, oh berarti ya bagus. Alat ukur ibunya bagus. Tapi kalau enggak, ini loh. Jadi nampaknya ya kalau Bu Justin kebanyakan materi gitu aja. Bagus, penyampaiannya bagus. Cara jelaskan juga bagus. Jadi ini rinci, gini. Cuma sayangnya enggak detail. Tidak sampai hotnya. Ya Pak Pardosi gitu ya Pak Pardosi ya. Iya. Jadi gitu sebenarnya kan itu loh. Jadi loh kok malah loncat sana, kaget saya tadi gitu. Oke itu ya. Jadi mudah-mudahan ke depan jadi kita ngajar step by step dikit tapi detail ini jadi anak paham betul. Oh iya. Kemudian saya Pak ya mau tanya pada yang lainnya, adakah miskonsepsi yang diterangkan ke 5 orang tadi? Kesalahan konsep misalnya? Mestinya ada. Ya, ada enggak? Mestinya ada Pak. Ada. Kalau ada apa? Ayo cepat. Nanti habis waktunya. Ayo cepat.
Ayo apa? Oh, yang ini, yang pecahannya tadi Pak ya? Ya pecahan, ya luas itu loh. Yang Iya Pak. yang pecahan masalah di arsir itu Pak. Iya, itu kan cara anunya ya. Cara penyebutannya. Ya menuliskannya juga iya. Kalau Bapak itu loh, jadi itu loh. Itu yang tak tulis di ini di chat. Ada kan? Ayo dibaca Ada, di Pak. chat itu. Iya Pak, sudah. Cuma itu nulisnya jangan pakai yang per. Begitu saya copy ke situ kok jadinya kok per begitu gitu loh. Mestinya tidak garis miring ya. Iya Pak. Nulis. Saya nulisnya di Word yang Bapak tulis itu tidak seperti itu, tapi begitu nyampe di situ kok jadinya begitu itu loh. Itu. Ada yang paham salahnya di mana? Share screen-nya nampak enggak? Nampak Pak. Yang ada pernya kan betul ya? Iya. Ya itu loh, yang betul ya itu. Jadi gini loh, cara menuliskan daerah yang diarsir sama dengan. Jadi kalau menuliskan jangan sama dengan. Tadi kan ada gambar persegi terus sama dengan, itu kan? Tidak. Jadi cara menuliskan daerah yang diarsir sama dengan itu enggak. Terus penulisan yang tepat daerah yang diarsir dibanding. Jadi bunyinya itu begitu. Daerah yang diarsir dibanding dari keseluruhannya adalah 1:2 atau ditulis 1/2. Gitu loh. Itu konsep dasarnya yang harus dipahami dulu. Jadi orang lain akan paham itu satu. Tapi kalau satu daerah ya satu-satuan. Kesalahannya gitu. Tadi kan dipotong. Persegi dipotong 2 sama besar, jadi yang satu itu 1/2. Jadi itu ekornya masih ada, harusnya begitu ya. Jadi ini. Jadi itu konsep dasar gitu saja. Jadi ini loh yang perlu di ini. Itu. Ya. Ada pertanyaan. Nah, kemudian untuk yang ini yang luas sama luas tadi. Apa komentarnya kalau yang luas? Yang punya Bu Yuni lah ya. Iya Bapak. Ya itu. Ayo ada komentar yang tentang luas tadi. Ya, mudah-mudahan nampak itu. Yang luas tadi. Ada gambarnya, jadi saya gambar jadi lama. Enggak nampak ya, share screen-nya. Nampak kelihatan Pak. Nampak yang luas tadi ya? Iya. Nah, itu bunyinya apa sebenarnya? Ibu kan nulis luas persegi panjang tadi apa? Ayo Bu Yunita ya tadi? Iya Bapak. Nah, tadi kan mengatakan apa? Luas persegi panjang gitu ya? Iya. Nah, sebenarnya bukan luas persegi panjang yang pas itu. Luas daerah persegi panjang. Untuk menentukan konsep luas daerah sebaiknya gunakan luasan yang tidak sempurna. Ibu menggunakan itu satu itu ya. Terus yang kedua Ibu memberi itu loh. Angka 1, 2, 3 sampai 18 itu mengacaukan loh Bu. Iya Bapak. Halo? Iya Bapak. Ini mestinya bukan itu satu semua. Satu itu luasnya satu-satuan. Ibu kan menulis ini ya, luas persegi panjang merupakan besarnya, bukan merupakan besarnya, Bu. Yang benar, luas daerah persegi panjang merupakan banyaknya. Nah, satuan itu loh.
Kalau Ibu pakai persegi ya persegi satuan yang dapat menutup seluruh persegi panjang dengan tepat. Bahasanya harus lengkap, harus tepat juga akurat itu loh Bu. Kalau besarnya enggak terukur Bu. Kan bukan besarnya kan, banyaknya persegi satuan yang bisa menutup. Tadi Ibu kan ada banyak toh, jadi nah ini jangan diberi nomor 1 sampai 18. Satu semua. Karena satu persegi itu satu satuan. Berarti ada berapa banyaknya persegi yang ke mendatar? 6 kan? Jadi dia membilang 1, 2, 3, 4, 6. Kemudian yang kolomnya ada berapa? 3 kan? 1, 2, 3. Jadi bukan ini, karena anak nanti akan melihat angkanya ini gitu loh. Karena kita konsepnya adalah banyaknya. Berarti ke kanannya 6, ke bawahnya 3. 6 dengan kali 3 adalah 18. Jadi bukan. Jadi ini mengacaukan kalau menurut saya. Ini ngambil di mana, Bu? Ada di buku kah? Ada di buku. Ya itu jadi ini enggak ini. Saya tahu maksudnya. Ini yang nomor 1, nomor 2 jadi 18, luasnya 18. Nah, ini nanti persepsi siswa, maka ada bisa dijumlah 1 sampai 18. Maksudnya satu satuan itu ya 1. Panjangnya 1, lebarnya 1. Jadi luasnya 1 satuan. Luas untuk nutup itu. Kalau konsep awalnya misalkan peta, gambar ayam, gambar binatang, ditempel itu loh. Nanti kan terus ini di buku ada juga kok akan mengatakan ada berapa yang utuh, ada berapa yang separuh lebih, ada berapa yang kurang. Nah itu nanti masuk di dalam topik pembelajaran itu ada ini perkiraan. Jadi luasnya terletak antara ini dan ini gitu loh. Jadi ini cara menjelaskan bagus itu loh. Cuman di sini saja itu loh. Jadi terus ini menulis luas sama dengan luas apa Ibu? Itu loh. Karena luas banyak loh ya. Ada luas segitiga, luas ini, maka perlu nulis yang ini. Ya anak juga biar latihan tertib untuk ini menulis juga. Jadi luas apa? Nah, ada yang ngotot itu loh. Pak, di atas kan judulnya persegi panjang, jadi kan luas. Bagaimana kalau anak nulis yang di bawah saja luas ini? Nah, orang yang pinter akan tahu itu luas persegi panjang. Tapi alangkah baiknya ditulis luas persegi panjang. Ada yang pakai simbol silahkan, boleh. Pakai simbol L persegi panjang, L segitiga, L trapesium, boleh saja itu loh. Ditulis lengkap silahkan. Artinya apa? Anak biar tertib dan paham. Karena ketika membuat rangkuman itu luas daerah nanti akan numpak. Jadi yang disebut luas itu adalah luas daerah. Karena kalau persegi panjang enggak punya luas. Saya tanya, persegi panjang itu yang dibuat dari lidi atau yang misalnya kita ngambil 1 lembar kertas. Ayo. Yang dibuat dari lidi toh. Maka persegi panjang itu bolong. Contoh konkretnya kosen. Tahu kosen pintu? Iya. Ya. Nah, itu kan ini ya. Kosen, tapi yang di bawah atau jendela lah, jendela yang kalau pintu nanti bawahnya bolong. Kosen jendela kan gitulah. Kan persegi panjang ya. Nah, itu contohnya. Jadi ini itu yang nah itu akan lebih bagus itu untuk anu itu. Jadi ini itu untuk ini ya. Jadi konsep dasar dalam matematik memang harus ini akan lebih ini untuk semua saja, bukan hanya untuk Bu ini aja, Bu Justin, Bu Yunita ya. Jadi ini perlu. Memang kadang-kadang yang ada di pikiran kita ketika saya tulis itu ketinggal. Saya tahu maksudnya, Ibu itu luas daerah Bu ya, yang dimaksud. Cuman daerahnya enggak ditulis. Kalau ketemu saya ya enggak ditulis ya salah karena ujiannya ujian tulis. Saya tidak mengoreksi pikiran Ibu. Kalau pikiran Ibu sih sama, bagus semua. Tapi yang tak tulis tulisannya. Jadi kan nulisnya kan luas. Luas apa? Luas kan banyak toh. Nah, mungkin Ibu juga akan berdoa, Pak Kukuh itu kok rewel toh. Begitu saja kok harus, ya memang harus begitu Bu, harus tertib, teliti ini.
Nah, insya Allah kalau ibu bisa menerapkan itu, muridnya jadi pinter-pinter kok. Yakin itu ibu. Jadi ngajarnya rinci, kemudian logis, sampai kriteria hot, meskipun tidak sampai materi yang banyak, dia bisa mengembangkan. Tapi jangan hanya kulitnya saja, nanti malah jadi bingung malah buyar. Saya sendiri bingung kok ketika ditanya salak itu masuk yang mana tadi, yang IPA tadi kan, gitu loh, ya kan. Terus nanti kalau buah mangga ya ada bunganya, masuk yang mana. Nah itu kan ada di keliling anak-anak. Anak-anak kan bisa ditanya, anak-anak di rumah punya pohon apa yang berbunga? Oh saya punya jambu biji, bunganya seperti apa? Bagaimana cara penyerbukannya kan itu. Nah itu kan dia bisa cerita menurut ini masing-masing mereka, baru nanti gurunya ini. Jadi kalau kesimpulan umumnya ya sebagian besar itu masih apa ya? Tadi yang Pak Pardesi katakan tadi sebagai sumber gurunya. Jadi guru ingin menjelaskan semua. Jadi ini memang ya terbentur waktu juga lah. Tapi ya mudah-mudahan ke depan nanti akan lebih ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ayo silakan. Mau tanya apapun boleh silakan. Izin bertanya Pak Kuku. Ya silakan. Yang saya pahami tentang luas kan panjang kali lebar. Nah yang saya tahu, yang saya punya panjang itu pasti ukurannya lebih besar daripada lebar, benar nggak? Ya. Itu juga pengertian panjang itu tidak harus lebih panjang daripada lebar. Sekarang begini contohnya ya Ibu. Ibu tahu korden yang untuk nutup pintu itu ada yang lebarnya berapa? Kalau beli ada lebar berapa? Ada 110 meter. Iya 110 itu ada 120. Ada yang 240 ya lebarnya. Iya. Korden 240 ada ya? Ada kan? Ya. Ketika ibu pintunya itu lebarnya cuma 1 meter, tingginya itu kan 2 meter, berarti kan ibu nanti beli yang itu kan? Nanti ngomong mau beli panjangnya berapa Bu? 1 meter kan gitu ya? Yang lebarnya 240 meter, begitu dipotong. Loh saya itu beli panjangnya, kalau bilang yang panjang, saya pengen 100, 240, keliru kan? Ya. Tetap dipotong itu kan lebarnya jadi lebih pendek daripada lebarnya itu lebih panjang daripada lebarnya ya. Lebarnya 240 korden, beli pintunya lebarnya cuma 1 meter. Ngomongnya kan bukan beli lebarnya 1 meter. Tapi beli yang panjangnya. Panjangnya. Berapa panjangnya yang ini? Soalnya kalau dibalik gitu nanti gambarnya tidur. Kan korden nanti ditidurkan kan tidak bagus ya. Iya kan? Nah gitu loh. Iya. Jadi setelah itu kan biasa kan gitu. Sama beli kain yang dipakai untuk spray atau cover bed atau mungkin juga untuk pakaian celana kan. Celana itu kalau celana pendek anak SMP atau SD itu perlu berapa meter? Dia panjangnya lebarnya kan 120 ya. Celana itu ada 120 ya, itu ada 120 kan lebarnya. Belinya kan yang jual kan juga ngomong berapa panjangnya Bu mau beli. Saya cukup 50 aja, setengah meter cukup untuk celana anak kecil. Begitu dipotong, loh panjangnya kok jadi 120 kan gitu. Jadi sebenarnya itu abstrak Ibu. Jadi sebenarnya kan ini cuma pada umumnya orang mengatakan panjang lebih panjang, tidak harus. Boleh gitu loh. Sama ya, tinggi itu boleh tidur enggak? Sekarang saya tanya, Ibu itu tingginya berapa? Bu Singgih misalnya, berapa tingginya? 140 Pak. 140 cm. Sentimeter ya Bu, bukan meter toh? Iya Bu, sentimeter. Oke, kalau Ibu tidur berapa tingginya? Ayo, kalau Ibu tidur berapa tingginya? Ya tetap kan. Jadi tinggi tidak harus ke atas, boleh tidur juga. Ibu itu kalau tidur tingginya ya tetap 100. Bukan tingginya nanti dari apa ya, punggung sampai perut, tidak kan? Itu loh, jadi kita konsep gitu. Memang pada umumnya begitu, tapi dalam hal khusus itu. Jadi
Jadi begitu gitu loh. Jadi ini mau tidur mau apa, kecuali kalau dia melungker ya, tidurnya melungker ya, itu lain lagi gitu nanti ngitungnya kan. Jadi ini dalam kehidupan itu sebenarnya kan abstrak. Itu kan sebenarnya kan timbul. Kalau ini ya, kalau bahasa Inggrisnya pakai B dan H. Base and H itu loh. Alas dengan tinggi kan gitu. Nah, segitiganya mau diguling-gulingkan kemana, tingginya tetap enggak harus tinggi itu ini. Seperti pohon kelapa, kalau di pantai itu kan miring ya. Tingginya yang diukur pohon kelapanya atau tingginya kalau jatuh itu? Tingginya, tinggi kelapanya itu loh. Dari misalnya pohon kelapanya itu miring gini, miring kan? Miring gini. Maka tinggi kelapanya ini berapa? Apa diukur dari pohonnya begini atau dia yang lurus ke air lautnya? Lurus yang dari air laut, nah itu kan konsep kan. Nah kalau tukang pakai bandul ditarik, nah itu yang ke bawah sampai air itu. Jadi bukan ngukurnya dari pohon menurut itu. Nah itu tinggi dari konsep tinggi segitiga. Itulah yang kontekstual kan gitu. Cuman kadang-kadang guru kan tidak sampai di sana mikirnya. Nah itu dipakai untuk nanti tinggi segitiga yang tumpul, yang berdirinya miring gitu loh. Jadi itu sudah. Terima kasih Pak. Oke, ya. Pak. Masih ada? Jadi yang banyak saya komentari yang matematik. Ayo silahkan. Jadi kan yang matematik kan Bu Aris pecahan, terus Bu Yunita itu luas, Bu Justin itu IPA, terus Bu Lida itu yang keluarga, jadi silsilah, terus Bu Eli tadi fokusnya apa? Ayo, ya Bu Eli. IPA Bapak. IPA kan? IPA Pak. Harinya kan ke IPA jadi itu loh. Jadi, nah itu sebenarnya bagus ya. Tadi kan nampilkan video ya, video ini gitu loh. Jadi kan video ditampilkan ya lemahnya kalau ini ya, kalau kita daring kadang-kadang ya itu tidak begitu jalannya, tidak begitu ya cepet atau apa itu jadi ini. Nah, sebenarnya kalau saya bagus itu kan video udah dikirim ya, dikirim itu kan suruh nonton, setelah nonton mestinya suruh praktek kan dia suruh praktek langsung nyebutkan hari itu bukan. Kalau tadi kan langsung ya nanti tugasnya itu malah suruh buat videonya ya. Iya Bu, tugasnya. Sebenarnya dikirim itu kondisinya memang sudah disuruh buat, tapi kan ada anak yang sudah nangkap, ada yang belum. Jadi bentuk tugas yang dikirim nanti boleh berupa video, boleh berupa tulisan laporan gitu Pak maksudnya. Kalau saya lebih pas ya harus ditegaskan. Video belum menjamin. Video kan orang lain ya gini. Tapi dia melakukan apa yang dia peroleh. Jadi dia punya pengalaman. Seperti percobaan satu kalau baterai tadi ya. Misalnya baterai kecil gini kan. Tadi cucuknya itu loh. Itu loh. Cucuknya dicucukkan di mana kan itu kan di kepala atau di ini kan itu loh. Jadi dia akan harus nuliskan yang dia lakukan itu apa, sekaligus untuk mengukur kemampuan dia menulis atau menyatakan. Videonya sudah ada contohnya itu, sekedar boleh melakukan. Artinya yang pertama gini, siswa silahkan jadi menirukan itu apa yang kamu nanti ceritakan gitu, boleh. Terus yang kedua coba kamu praktekkan untuk kondisi yang lain, misalnya kan itu. Sehingga anak itu bisa ini. Ketika nanti tadi kan contohnya balon sama penggaris kan. Kita kan bisa juga nanti apa tangan atau apa di bawah ada kertas dipotong-potong terus tempelkan gini ya. Itu kan bisa naik ya. Iya. Atau mungkin gelas apa ini jadi digosok-gosok. Kalau tadi kan balon ke rambut terus bisa nempel kan itu loh. Jadi ini. Nah, itu kan bisa nanti apa? Coba lakukan selain itu. Nah, itu kan untuk mengeksplor. Jadi macam-macam benda kan bisa dipakai. Misalkan besi dengan besi digosok-gosokkan, itu kan terus nanti.
kan jadi membuat magnet ya. Nanti kan bisa, nah ini bisa narik paku, bisa narik ini dalam durasi berapa menit misalnya. Nah dia akan mikir kan itu loh. Cari di lain-lain tidak ada. Nah itu namanya eksplorasi. Pertama menirukan silahkan. Habis itu dia suruh mengembangkan. Jadi itu kan melatih kreativitas anak. Ukur nanti dicarikan yang kira-kira di video YouTube tidak ada lagi apa misalnya. Misalnya di sekeliling itu ada benda-benda apa, pakai benda-benda yang ada apa. Jadi ini kan, jadi ini. Itu anak bisa mengeksplorasi ya. Kita bisa bisa mengetahui anak itu ternyata anak itu bisa mengembangkan. Nah, itu kan bagus sekali gitu itu loh. Jadi begitu itu. Nah, kalau saya tugasnya suruh nulis saja. Coba ketika kamu mempraktekkan apa yang itu loh. Jadi mereka melakukan. Ya kalau nanti suruh buat videonya kadang-kadang silahkan gitu loh. Tapi kalau langsung videonya nanti kan dia nyobakan ini oh jadi muruk itu enggak. Boleh aja enggak apa-apa, tapi ya suatu ketika ya ada kombinasi lah. Jadi ada yang benar-benar ini. Karena seperti olahraga kan coba kamu praktekkan itu. Misalkan lari jungkit itu misalnya. Atau mungkin yang berguling-guling atau mungkin kalau sepak bola misalnya kan bola besar, bola kecil atau voli terserah apakah bulu tangkis itu. Nah itu kan bisa dia menarasikan dengan kata-kata, berarti tugasnya tertulis bisa juga ini. Tapi saya pengen mengingatkan Bapak Ibu ya, kalau memberi tugas itu harus dihitung waktunya. Tugas itu berapa lama diselesaikan anak. Jangan sampai melebihi jam tatap mukanya. Kalau tatap mukanya mata pelajaran IPA itu hanya 3 kali 35 menit, ya jangan tugasnya lebih dari itu, sebenarnya separuhnya saja. Soalnya kalau tugasnya lama-lama, ya muridnya bosan di rumah saja. Apalagi kalau ini ya pandemi ini, mudah-mudahan ke depan nanti sudah tidak pandemi, artinya sudah bisa luring, itu akan lebih enak bagi ibu-ibu dan anak-anak. Saya pikir ini ya pesan Bapak yang ini mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini jadi dan diskusi hari ini bisa menambah pengetahuan. Silakan kalau masih ada yang ini. Pak Pardosi. Halo. Kalau tidak berarti kan sudah kan? Nah, Pak Pardosi tidak tahu ini dimatikan jadi belum. Memang begini ya, untuk mengajar ya. Mengajar itu adalah suatu seni kalau saya katakan. Dan sebuah pengalaman. Semakin lama kita akan bisa semakin bagus itu loh. Nah, cuman kelemahannya kadang-kadang kita menganggap murid kita kadang-kadang sama dengan kita. Apa yang kita sampaikan, pikiran kita kadang-kadang menganggap muridnya sudah ngerti, padahal belum tentu. Jangankan gitu ya, mahasiswa saya, kalau saya jelaskan tentang hal-hal tertentu misalnya, perasaan saya sudah jelaskan ya. Tapi yang menerima belum tentu kan. Maka disitulah letaknya bahwa seorang guru harus mengadakan refleksi. Kita harus ngecek anaknya paham betul enggak, ngerti atau tidak ini. Nah, repotnya yang sekarang itu kan harus mencapai KKM ya. Nah, akhirnya bisa enggak bisa pokoknya KKM. Itu di beberapa tempat di daerah kami seperti itu. Ya enggak tahu di sekitar ibu-ibu seperti enggak, seperti Pak Heri segala, iya apa tidak itu loh. Karena sekarang itu enggak ada nilai. Saya itu heran ya, dekat dengan kampus itu. Ada sekolahan murid kelas 5 belum bisa membaca, nilai bahasa Indonesianya 8. Gimana kalau menurut Bapak Ibu itu? Kelas 5 membacanya belum lancar, nilai bahasanya 8 itu loh. Berarti menilainya kan tidak pas ya? Iya Pak. Murid Ibu ada enggak yang bacanya enggak lancar ya kan gitu itu loh. Karena sekarang itu sepengetahuan Bapak itu enggak ada lagi anak yang tinggal kelas ya. Iya Pak. Sangat jarang sekali kecuali dia enggak masuk 5 bulan ya baru enggak naik itu.
Kalau dia masuk terus saya yakin mesti naik kok. Iya Pak. Nggak bisa berhitung, nggak bisa bahasa. Iya Pak, betul. Tetap ya, saya yakin ada jadi. Iya Pak. Iya Pak. Nah itu loh, itu beban berat seorang guru itu kan itu. Guru itu harus ngajari dari anak yang paling cepat dan paling pinter sampai anak yang nggak ngerti apa-apa gitu loh. Dan tuntutannya harus bisa gitu loh. Jadi kalau kurikulumnya jelas kok, yang tidak mencapai KD maka tidak boleh berlanjut. Maka harus diremedi. Lah gurunya capek remedi. Akhirnya sudah KKM Pak nyampe Pak. Gitu ya Ibu-ibu. Nah, paling tidak kita bisa meminimalisir gitu loh, mengurangi gitu loh jadi ini. Karena memang ada anak yang ini yang memang dia slower gitu loh. Artinya dia agak lamban atau lamban sekali, dia bisa tapi pelan-pelan. Ada yang sekali baca sudah ngerti, ada yang 2 kali baru ngerti, 3 kali, bahkan ada yang harus 10 kali. Saya dulu itu kalau fisika modern, karena saya tidak senang fisika, harus tak baca ulang-ulang baru ngerti. Nah kalau bacanya cuma sekali saja, ya tidak ngerti. Kalau tidak ngerti, ya tidak lulus. Nah tidak lulus kan D boleh wisuda, ya sudah D aja wisuda, tidak apa-apa kan. Tapi jalan. Jadi mahasiswa saya banyak juga ya kan gitu. Jadi ada yang dari cepat sampai ini. Nah itulah tugas guru, harus melayani semuanya itu. Nah cuma kadang-kadang orang tua tidak paham. Tidak pahamnya nanti kalau muridnya tidak bisa, siapa toh gurunya? Oh Pak Kukuh pantes, gitu kan? Tapi kalau pinter, anaknya pinter, anak saya loh Pak, pinter itu. Jadi bukan gurunya yang ini, iya kan? Pak Heri punya anak pinter, bukan Pak Herinya yang dianu kan? Biasanya. Tapi Bapak Ibu tidak usah apa. Jadi tidak usah kecewa, tidak usah apa. Itu memang resiko yang ini, yang ini Ibu. Tapi Ibu jangan khawatir. Kalau di agama saya, jadi dulu pernah saya sampaikan, seorang guru itu punya 1, bisa untuk kendaraan naik surga. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat. Nah itu loh. 1, yang lainnya tidak punya itu. Pegawai kantoran, nah kalau guru punya ilmu bermanfaat, nanti bermanfaat bagi murid, muridnya dipakai terus, bermanfaat terus. Nah insya Allah dapat amal jariah. Jadi Allah akan mengganti dengan yang lebih tinggi bagi gurunya. Jadi tidak usah khawatir. Saya sih tidak apa-apa. Jadi saya bina olimpiade jago. Yang anu bukan nama saya. Nama sekolahannya, nama anaknya, nama ini gitu. Misalnya kan begitu. Jadi tidak apa-apa. Jadi ini tidak apa-apa. Tapi orang juga akan tahu juga kan. Jadi ini itu loh. Jadi bahkan kalau punya anak nanti juga celaka juga. Anaknya pinter, anaknya guru kok. Kan anaknya Pak Heri, pinter, pantas saja dia juara kan gitu. Iya kan? Yeah. Saya punya pengalaman, anak saya itu juara juga itu loh. Karena waktu di Jogja juga dapat medali perunggu. Saya ikut nganter ke sana, ada orang yang nyeletuk dari Kaltim itu. Wah itu anaknya Pak Kukuh juara, taulah jurinya itu, temennya Pak Kukuh. Jadi anaknya menang gitu. Aduh, itu sudah dapat medali di Jogja itu, perunggu itu gitu. Jadi di waktu SD itu ada gitu. Oh, saya biar aja ya enggak apa-apa kalau saya enggak nih. Ya biar aja kalau anu kan. Padahal enggak ada alurannya tuh. Sama ibu kalau punya anak nanti juara, menang. Itu kadang-kadang orang lain mandangnya, wah anak guru kok gampang aja. Tapi ya biar aja daripada nanti anaknya enggak bisa. Itu loh anak guru enggak bisa apa-apa. Salah. Kan lebih salah lagi dah Bu. Gimana untungnya? Ya sudah, kita sabar, maka kita harus sabar itu aja dah. Oke, saya pikir itu ya. Jadi itu salah satu pernik-pernik jadi seorang guru. Tapi tetap jadi tetap. Untungnya kalau jadi guru itu nanti kemana-mana ketemu muridnya. Oh, mantan muridnya. Saya ke Malino ketemu mantan muridnya. Nih, tahu-tahu kita makan di anu, Pak sudah dibayari dengan itu tadi. Misalnya salah satu kan itu ada itu. Itu ada yang punya restoran juga. Saya dulu murid Bapak loh, Pak. Kan itu. Itu seorang guru. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu ini jadi ini. Mau misalnya jadi dokter, jadi apa kan itu. Jadi itulah salah satu jadi jasa seorang guru yang perlu ini. Jadi tidak usah khawatir jadi ini itu. Oke, saya pikir ini saja Pak Pardosi. Gimana? Kalau tidak ya sampai sekian saja. Karena kita harus asinkronus kan itu loh.
sudah lewatnya 50 ini. Oke, terus nanti tinggal nunggu apa ini? Nunggu untuk ujian komprehensif ya. Iya Pak. Komprehensifnya kapan? 25, 28 Pak. 228 ya Bapak Ibu Saudara, belajar matematikanya, IPA-nya ini nanti kan jadi perlu ini. Kalau matematik kalau ada pertanyaan silahkan nanti boleh tanya dengan Bapak kalau ini. Mau lewat apapun boleh. Lewat WA atau lewat apa ini, jadi kalau ada kesulitan di situ jadi ini. Ya silahkan nanti belajar, habis nanti komprehensif terus ada ujian peer teaching lagi gitu ya. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita kembali ke asinkronus ya. Jadi ini foto dulu, Bu. Ya. Di foto dulu Bu, senang soalnya sudah. Ya, silakan. Kalau mau ditutup dengan doa silakan. Bu Yuli, mana Bu Yuli? Di tempat saya tidak nyala kameranya, sinyalnya jelek. Apa gayanya? Ya lega ini Bu. Sudahkah ini? Mana Bu Yuli nggak ada respon? Yang lain. Aja Pak Heri berdoa. Ya, sudah ya Ibu ya. Ini bagus. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama atau keyakinannya masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, sekian saja. Kita ketemu di hari lain pada kesempatan dan acara yang lain. Sekali lagi, Bapak mohon maaf telah banyak mengkritiki ibu-ibu. Jadi mudah-mudahan jangan sakit hati dengan Bapak. Jadi itu aja. Itu demi kebaikan semua. Oke ya. Ya, sudah sama-sama kita. Ya, sama-sama. Kita live ya. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak. Nah, di situ Bunda ada gambar contoh juga ya. Nah, contoh ini yang warna hijau ada kertas, satu potongnya bisa kita sebut sebagai setengah. Terus ada kue, satu potongnya ini bisa kita sebut setengah. Ada donat coklat, kalau kita potong satu bagiannya kita sebut sebagai setengah. Oke, nah coba sekarang kita akan membuat lagi pecahan setengah dengan cara mengarsir gambar, mengarsir sebuah kertas atau bangun datar kita arsir yang akan menunjukkan pecahan setengah. Oke. Seperti ya Bunda ini, coba Bunda buka nih. Bunda punya bangun datar. Dan yang bagian atas ini sudah diarsir Bunda, terus yang satu, yang bagian bawah ini dibiarkan kosong sama Bunda. Nah, coba bagian yang atas yang sudah diarsir disebut sebagai atau dinyatakan, bisa dinyatakan sebagai apa ya? Bu. Sebagai apa pecahan? 1/2. Sama dengan tadi, anak-anak sama dengan tadi waktu kita memotong origami menjadi 2 sama besar dengan arsiran sebuah bangun datar yang satu diarsir, yang bagian satunya tidak, berarti itu menunjukkan pecahan setengah juga. Terus kalau Bunda punya
sebuah bangun datar dari kertas origami ini, terus cara memotongnya Bunda ternyata seperti ini. Nah, ini dari potongan. Ini bisa disebut sebagai pecahan setengah atau tidak? Bisa, Bu. Apa? Bisa nggak disebut sebagai pecahan setengah? Bisa, Bu. Bisa. Nah, coba yang lain bisa nggak? Kalau satu bagian tadi, nih kita Bunda potong seperti ini, ada yang besar, ada yang kecil. Bisa nggak disebut sebagai pecahan setengah? Oh, tidak bisa. Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Nah, kenapa kok tidak bisa? Karena tidak sama potongannya. Bagiannya, Bu. Harusnya sama besar, Bu. Pinter Lida, karena cara memotong Bunda tidak sama besar menjadi dua. Jadi yang Bunda pegang ini tidak bisa disebut sebagai pecahan setengah. Bisa membedakan pecahan setengah dan bukan pecahan setengah? Bisa kan? Cara memotongnya kalau memang tidak sama berarti itu tidak bisa disebut sebagai pecahan setengah ketika kita mau membagi duanya. Oke. Nah, ini ada nanti tugas untuk kalian ya, Bunda sudah share di GC kita. Nanti silakan diarsir. Arsirnya ikuti petunjuknya, arsir setengah bagian atau 1/2 dari gambar berikut. Jadi kalian nanti arsir ya, bagian-bagian yang mana yang terserah kalian. Seinginnya kalian mau mengarsir yang sebelah kanan atau kiri, atas atau bawah, yang jelas nanti bagian ini menunjukkan setengah, oke? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, sudah share di GC kalian ya, nanti bisa kalian lihat. Tadi kita sudah membedakan pecahan setengah dan bukan pecahan setengah. Itu tadi, karena kertas atau donat ini tadi ketika memotongnya tidak sama besar, berarti itu bukan disebut sebagai pecahan setengah. Pecahan setengah jika satu buah benda utuh kita bagi menjadi dua sama besar, itu baru disebut sebagai pecahan setengah, pecahan 1/2 atau 1/2. Oke, berarti kalian sudah paham. Sekarang, nah, coba ayo kita bahas bersama-sama. Di situ ada 4 soal latihan. Coba kita baca bersama-sama. Coba nomor 1, Bunda mau minta tolong kepada Agus, silakan dibacakan. Terlihat Agus di layar? Iya, Bu, kelihatan, Bu. Oke, silakan Agus. Nomor 1, sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut titik. Nah, itu ada gambarnya sudah. Setiap bagian itu disebut apa ya? Disebut apa? Disebut pecahan, Bu. Disebut pecahan, bagian. Ada yang bisa membantu Agus? Coba Bunda minta tolong kepada Heri. Heri, bantu Agus untuk mengisi jawaban di nomor 1. Heri, adakah?